Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aistia Mahayani, NPM 360, kelas D8 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Usaha Toko Rumah Kosmetik Karisa di Kota Denpasar. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini, banyak perusahaan yang dibangun dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang bernilai ekonomi yang diharapkan bisa memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan data kegiatan usaha sehingga kegiatan operasional dapat terkontrol dengan baik. Maka dari itu diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai macam transaksi. Penerapan akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha besar saja, pengusaha kecil dan menengah pun juga perlu menerapkannya, baik perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Karena menerapkan sistem akuntansi yang benar, maka akan memperkecil terjadinya kesalahan dan menghasilkan informasi yang akurat. Pada dasarnya, akuntansi harus mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, memproses atau menganalisis data yang relevan, mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi yang pertama mengidentifikasi masalah, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, pembuatan ayat jurnal sebelum penyesuaian, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, dan jurnal koreksi. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja serta meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada toko rumah kosmetik Karisa di Kota Denpasar dengan konsep dasar akuntansi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dan hipotesis. Tinjauan pustaka yang pertama, pengertian dan tujuan akuntansi. Menurut Belcoy, akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satu mata uang. Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengertian akuntansi adalah proses mencatat melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan kepada para penggunanya dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Prawino, Ronegoro, dan Purwanti, informasi akuntansi itu memiliki 3 tujuan yaitu memberi pelaporan kepada manajemen untuk yang pertama membuat keputusan-keputusan rutin bisnis dan keputusan-keputusan istimewa. Yang kedua, menyampaikan pelaporan kepada pihak luar perusahaan yaitu pemegang saham, jawatan pajak, lembaga keuangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memberi keterangan kepada berbagai level manajemen. Selanjutnya ada prinsip dan konsep dasar akuntansi. Yang pertama, konsep objektif. Menurut James, konsep yang mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang kedua ada konsep kesatuan usaha. Menurut Warren, konsep kesatuan usaha yaitu konsep yang pemisahan data ekonomi sistem akuntansi ke dalam data yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Yang ketiga ada konsep kelangsungan usaha. Menurut Warren berpendapat konsep kelangsungan usaha yaitu konsep yang memisahkan bahan ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi.
Yang keempat ada dasar-dasar pencatatan. Menurut Rudianto, pencatatan dalam akuntansi yang dipakai dalam mencatat transaksi ada dua dasar pencatatan. Yang pertama cash basis dan yang kedua accrual basis. Yang pertama cash basis. Cash basis adalah suatu proses membandingkan antara pendapatan dengan beban, di mana saat uang telah dibayarkan, beban dilaporkan. Yang kedua ada accrual basis, yaitu suatu metode membandingkan antara pendapatan yang dengan beban, di mana pada saat terjadinya transaksi pendapatan dapat dilaporkan dan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha, maka beban tersebut dilaporkan. Yang kelima ada konsep penanding. Menurut James, konsep penanding merupakan konsep yang menerapkan dengan memadamkan beban dan pendapatan yang diperolehkan dalam waktu terjadinya beban itu sendiri. Yang keenam ada konsep periode waktu. Menurut Harry, konsep periode waktu yaitu konsep yang memandang bahwa akuntansi menggunakan periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai perkembangan suatu perusahaan. Menurut Rudianto, konsep periode waktu merupakan perusahaan beranggapan akan terus berjalan dalam rentang waktu panjang, tapi dalam proses pelaporan informasi keuangan, semua kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dibagi menjadi periode-periode aktivitas di dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada prinsip biaya historis. Menurut Warren, prinsip biaya historis adalah suatu jumlah suatu akun laporan keuangan ditulis sebesar biaya perolehan termasuk harga beli dan seluruh biaya sampai akun tersebut siap dipakai. Lalu ada prinsip pengakuan pendapatan. Menurut Harry, prinsip pengakuan pendapatan yaitu prinsip yang menyusun tentang jenis bagian pendapatan, pengakuan pendapatan, dan pengukuran pendapatan. Lalu yang terakhir ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan trade-off penilaian. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi menurut Rudianto adalah tahap kerja yang wajib dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Adapun tahapan dalam siklus akuntansi yaitu yang pertama transaksi. Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak di mana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran. Selanjutnya ada dokumen atau bukti. Dokumen dasar yaitu berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. Berbagai formulir yang biasanya menjadi dokumen dasar antara lain faktur, kwitansi, nota penjualan, dan lain-lain. Bukti transaksi intern menurut Donald yaitu bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan memo. Yang termasuk bukti transaksi eksternal menurut Donald yaitu faktur, nota debit, dan nota kredit. Selanjutnya ada jurnal. Menurut Mulyadi, jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Menurut Suradi, jurnal merupakan suatu catatan secara berurutan dari suatu transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Selanjutnya ada buku besar. Setelah jurnal dibuat, maka jurnal tersebut dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Fungsi buku besar yaitu sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya menyusun neraca saldo. Berdasarkan siklus akuntansi, sesudah diposting ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah mengikhtisar transaksi dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu.
Neraca saldo memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Yang keenam ada penyusunan jurnal penyesuaian. Selesai disusunnya neraca saldo, lalu prosedur selanjutnya dalam siklus akuntansi yaitu membuat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian lazimnya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Adapun fungsi dikerjakannya jurnal penyesuaian yaitu guna menetapkan bahwa prinsip-prinsip pengakuan pendapatan pada akuntansi tidak dilanggar. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dipersiapkan setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan. Menurut SAK, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Menurut Carl, Warren, James, Reeve, laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak yang memiliki kepentingan. Komponen laporan keuangan menurut SAK EMKM meliputi laporan perubahan ekuitas maupun laporan arus kas karena penggunaan laporan keuangan yang terbatas yang merelevasi informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan, dan yang terakhir pertimbangan kemudahan dalam penerapan pengaturan SAK EMKM. Di dalam penyajian laporan keuangan adalah yang pertama ada laporan neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca bisa disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama neraca bentuk skontro, yaitu bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dengan pasiva di posisi kiri. Yang kedua ada neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel adalah bentuk neraca yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Yang ketiga, bentuk yang menyajikan posisi keuangan. Dalam bentuk ini, kaidah pengerjaannya yakni lebih dahulu cantumkan aset lancar, dikurangkan hutang lancar, dan dikurangi modal kerja. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dana beban berdasarkan konsep penandingan, laba bersih, dan rugi bersih. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta berbagai sebab berubahnya modal. Yang keempat adalah laporan arus kas. Harry mengungkapkan bahwa laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk, arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca
laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Yang terakhir, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian yang secara wajar. Selanjutnya ada pengertian usaha kecil. Usaha kecil yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Standar usaha kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2.500.000. Selanjutnya ada peran akuntansi bagi UMKM. Banyak sekali pemilik UMKM menganggap bahwa akuntansi tidak begitu penting bagi perusahaan mereka. Sebagian besar pemilik UMKM lebih berfokus pada pengembangan usahanya melalui pemasaran, mencari supplier yang sesuai, memberikan pelayanan yang baik, tetapi tidak pernah mengakui secara rinci alur biaya yang keluar dan masuk. Dengan UMKM menerapkan akuntansi dalam usahanya, ini akan membantu memudahkan mereka dalam mengevaluasi kinerja usaha mereka. Dengan evaluasi ini dapat menjadi pedoman bagi para pemilik UMKM untuk menentukan jalur yang seharusnya diambil oleh para pemilik usaha agar usahanya dapat maju dan berkembang. Selanjutnya ada SAK EMKM, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dipakai untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. Yang kedua, mempublikasikan laporan keuangan sebagai tujuan umum. Contoh pemakaian eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkas kredit. Laporan keuangan sesuai SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut. Diduga penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengusaha toko rumah kosmetik Karisa di Kota Denpasar belum sesuai dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada toko rumah kosmetik Karisa di Kota Denpasar. Objek penelitian ini adalah pengusaha toko rumah kosmetik Karisa yang berlokasi di Kota Denpasar. Yang kedua ada operasional variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan variabel penelitian mengenai pelaksanaan atau penerapan akuntansi bagi pengusaha rumah kosmetik Karisa, yakni sampai mana wawasan dan penerapan pengusaha kecil mengenai konsep-konsep dasar akuntansi dan menggunakannya sebagai pengoperasian kegiatan usaha dengan petunjuk pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, konsep kesatuan usaha, yaitu pemisahan transaksi usaha dengan transaksi non-usaha atau rumah tangga. Yang kedua, konsep kelangsungan, konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus beroperasi dengan menguntungkan dalam jangka waktu yang terbatas. Yang ketiga, dasar-dasar pencatatan, yaitu ada dua dasar pencatatan. Yang pertama, dasar kas dan dasar akrual. Yang pertama, dasar kas yaitu pencatatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima dan dibayar. Yang kedua, akrual basis atau dasar akrual yaitu pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut diterima. Yang keempat ada konsep penandingan. Konsep akuntansi yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh harus dibandingkan dan dengan beban-beban yang ditimbulkan.
guna mendapatkan laba dari pendapatan untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, konsep periode waktu. Suatu konsep yang dinyatakan bahwa akuntansi menggunakan periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan perusahaan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh pengusaha toko kosmetik Karisa yang ada di Kota Denpasar. Dari hasil survei lapangan, jumlah pengusaha toko rumah kosmetik Karisa yang ada di Kota Denpasar adalah sebanyak 6 toko. Daftar populasi usaha toko rumah kosmetik di Kota Denpasar yaitu ada 6. Yang pertama di Jalan Watu Renggong, yang kedua di Jalan Sidakarya, yang ketiga ada di Gunung Lempuyang, yang keempat ada di Jalan Gunung Soputan, yang kelima ada di Jalan Pulau Galang, yang keenam ada di Pulau Bungin. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan hasil observasi terhadap suatu benda, kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang didapat dengan mengumpulkan data yang sudah disusun oleh pihak responden sebagai bentuk yang sudah jadi berupa opini subjek, kejadian atau aktivitas, dan hasil pengujian usaha rumah kosmetik Karisa di Kota Denpasar yang didapat dari data yang penulis lakukan di tempat usaha responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang didapat ada 2. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, dokumentasi. Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data dan informasi dengan menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan lebih baik. Yang kedua, dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan tanpa pengolahan data ulang. Yang terakhir, teknik analisis data. Data yang telah dihimpun selanjutnya diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing, lalu disajikan ke dalam bentuk tabel dan akan dijelaskan secara detail sehingga bisa diketahui apakah pengusaha toko rumah kosmetik Karisa di Denpasar telah menerapkan akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi Santi.